Serial kartun SpongeBob emang dari dulu diselimuti dengan teori-teori konspirasi yang aneh dan menyeramkan juga. Nah, kali ini kita mau ngebahas beberapa teori konspirasi seputar SpongeBob nih. Langsung aja yuk. Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins terdiri dari keangkuhan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Berdasarkan teori ini, Sandy itu mewakili keangkuhan karena kalian merasa nggak sih kalau dia itu selalu menyambungkan dirinya karena dia itu bukan makhluk laut. Kemudian si Mr. Krab itu melambangkan ketamakan karena dia itu cinta banget sama yang namanya uang, guys. Lalu kemalasan itu dilambangkan dengan Patrick karena dia bahkan memenangkan penghargaan untuk gak melakukan apa-apa. Sedangkan iri hati itu diwakili sama Plankton karena dia itu iri banget sama Mr. Krab yang sukses dengan Krusty Krab-nya. Kemudian kerakusan dilambangkan sama Gary yang selalu makan apa aja dan bahkan ketika dia lupa dikasih makan dia malah kabur, guys. Lalu kemarahan itu dilambangkan dengan Squidward karena dia itu hampir setiap episodenya malah marah-marah. Kemudian yang terakhir, si SpongeBob itu melambangkan hawa nafsu karena dia itu kalau kalian perhatiin selalu mencintai semua makhluk dibikin bottom secara berlebihan, guys. Nah, si penulis naskah SpongeBob sendiri yang bernama Doug Lawrence ternyata mengkonfirmasi kalau ternyata emang karakter-karakter dalam serial ini dibuat berdasarkan 7 dosa itu tuh, guys. Karakter misterius. Karakter satu ini bernama Frank dan dia kelihatan punya banyak banget kepribadian nih. Salah satu contohnya, dia tuh pernah ditemuin beberapa kali gonta-ganti pasangan di episode yang berbeda-beda. Dia juga kayaknya tuh punya beberapa nama karena Squidward manggil dia dengan Frank. Hey Frank. Tapi SpongeBob manggil dia dengan Dave. Happy Valentine's Day. You too, Dave. Selain itu, dia juga pernah dipanggil Percy. Nice catch, Percy. Terus suara dia itu juga bisa berubah gini loh, guys. I'd like a double Krabby Patty. What'd he say? I'd like a double Krabby Patty. What'd he say? Red Mist. Banyak yang bilang kalau episode Red Mist merupakan salah satu episode SpongeBob yang nggak jadi ditayangkan karena emang nggak pantas buat anak-anak. Episode ini tuh dimulai dengan ada salesman gitu yang datang ke Squidward dan ngingetin kalau kabut merah bakalan datang. Terus serial ini tuh berlanjut dengan Squidward yang tampil di konser gitu tapi malah disorakin sama orang-orang bermata merah gitu. Setelah pulang, Squidward itu kelihatan stres dan gak lama kemudian muncul scene mata dia itu yang memerah. Gak lama setelah itu, dia dikasih lihat kayak menembakkan pistol gitu ke dirinya sendiri. Nah, kalau ngeliat gambarnya aja sih pasti udah ganggu mata banget. Tapi kalau ditambah lagi dengan sound efeknya, yang pasti sih bakalan bikin orang dewasa sekalipun gak nyaman buat nonton, guys. Cuma dalam salah satu episode SpongeBob yang berjudul SpongeBob in Wonderland yang mengisahkan tentang petualangan mereka mengantarkan delivery, mereka tuh menemukan pintu-pintu gitu. Nah, dalam salah satu pintunya itu, kita tuh bisa melihat Squidward bermata merah di situ yang ada di Red Mist tuh, guys. Hantu. Karakter ini bernama Scooter yang telah meninggal gitu setelah dikubur di pasir dan terkena ombak. Setelah insiden itu, kita itu bisa melihat Scooter di beberapa episode di berbagai belahan kota seolah-olah dia tuh masih hidup. Cuma sepertinya dia tuh jadi hantu gitu, guys, karena emang waktu SpongeBob masang polis lain gitu di pantai, kita bisa melihat dia beberapa kali. Pertama saat makan es krim ini. Lalu beberapa detik kemudian dia itu pindah ke kiri dan nggak bawa papan selancar. Dan beberapa detik kemudian lagi dia itu muncul lagi di kerumunan tuh di belakang. Lalu waktu Mr. Krab itu mengubur dirinya sendiri, kelihatan kan dia ada di antara kerumunan gitu. Tapi waktu angle berubah dibalik gitu, dia tuh malah tiba-tiba hilang, nggak kelihatan kemana. Kira-kira si Scooter itu beneran hantu bukan ya, guys? SpongeBob menikah. Kalian pada tahu nggak sih ada episode di mana SpongeBob itu menikah dengan Sandy dan ditonton sama warga Bikini Bottom loh? Nah, kalian juga bisa ngeliat kalau di episode ini tuh ada insiden lampu yang terjatuh gitu di akhirnya dan para tamunya malah bilang kalau itu tuh merupakan pertunjukan yang jelek dan malahan pada pulang semua. Nah, dari sini tuh banyak banget yang mikir kalau sebenarnya si SpongeBob dan Sandy itu beneran udah menikah, tapi para warga Bikini Bottom tuh pada nggak tahu karena mengira itu tuh cuma pertunjukan aja. Cuma kalau dipikir-pikir, anak dari pasangan SpongeBob dan Sandy kayak apa ya, guys?
Kira-kira kalian tuh pada suka nggak sih guys sama teori konspirasi SpongeBob kayak gini? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah deh, segitu dulu aja ya video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike aja nggak apa-apa.